Selanjutnya ada para transformasionalis, berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau setidaknya dapat dikendalikan. Jadi para transformasionalis ini ibaratnya sebagai pihak yang paling netral. Mereka berpandangan pada kedua sisi, baik itu dari sisi positif globalisasi maupun sisi negatif dari globalisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek globalisasi. Pada teman-teman, jika ada yang ingin tanyakan, nanti silakan tanyakan saja kepada saya. Selanjutnya ini ada aspek-aspek globalisasi. Jadi aspek-aspek globalisasi ini ibaratnya sebagai faktor-faktor yang mempercepat adanya globalisasi. Yang pertama yaitu ada organisasi bisnis global. Seiring kemajuan transportasi dan komunikasi, bisnis internasional tumbuh pesat setelah abad ke-20. Bisnis internasional mencakup semua transaksi komersial, swasta, penjualan, investasi, logistik, dan transportasi yang terjadi antara dua wilayah, dua negara, bangsa, atau lebih dari luar batas politiknya. Jadi organisasi bisnis global ini sangat berperan penting juga dalam adanya globalisasi. Bagaimana tidak, karena adanya organisasi bisnis global ini, kedua negara yang berbeda-beda latar belakangnya, berbeda-beda budayanya itu saling berinteraksi. Maka itu secara tidak langsung akan menimbulkan dampak, walau tidak banyak, pasti ada sedikit dampak yang bakal dirasakan oleh kedua belah pihak. Diversifikasi internasional ini disesuaikan dengan kinerja dan inovasi. Namun biasanya kinerja meningkat dan inovasi menurun. Biasanya perusahaan swasta melakukan transaksi untuk mendapatkan laba. Transaksi bisnis semacam ini melibatkan sumber daya ekonomi seperti modal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia untuk produksi barang dan fisik dan jasa internasional seperti keuangan, perbankan, asuransi, konstruksi, dan aktivitas produksi lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kerjasama bisnis internasional. Kerjasama bisnis internasional ini merupakan selanjutnya ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini adalah sebuah pertukaran modal, barang, atau jasa yang melintasi perbatasan atau wilayah internasional. Jadi perdagangan internasional ini adalah sebuah perdagangan yang melibatkan dua negara atau lebih yang memiliki latar belakang yang berbeda. Di kebanyakan negara, perdagangan internasional menduduki bangsa besar dalam produksi domestik bruto atau PDB, industrialisasi, transportasi maju, perusahaan multinasional, offshoring, dan outscoring sama-sama memberi dampak besar terhadap perdagangan global. Pertumbuhan perdagangan internasional adalah komponen dasar dari globalisasi. Ini juga hampir sama seperti organisasi bisnis global, tapi ini lebih ke perdagangan. Kalau organisasi bisnis itu lebih ke organisasinya, kalau ini lebih ke perdagangannya. Seperti perdagangan, ya kayak kita mengimpor, mengekspor itu sedikit banyaknya bakal memberikan dampak kepada negara kita. Misalnya kita contohkan barang yang sering kita pakai, motor dari Honda kan bukan asli dari Indonesia, dari Toyota merek mobil, Hino dari merek mobil, Yamaha juga ada. Itu kan semuanya barang luar. Walaupun kita tidak merasakan, pasti ada sedikit banyaknya dampak yang bakal terjadi gitu bagi negara kita. Keuntungan perdagangan absolut muncul ketika negara-negara dapat memproduksi suatu komoditas dengan biaya yang lebih rendah per unit ketimbang mitra dagangnya. Dengan logika yang sama, negara tersebut harus mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut. Meski ada kemungkinan untung dagang dari keuntungan absolut, keuntungan komparatif yaitu kemampuan menawarkan barang atau jasa dengan biaya marginal dan biaya kesempatan yang lebih rendah. Jadi ada juga namanya perdagangan absolut ini. Perdagangan absolut ini
dia memproduksi dengan biaya produksi yang sangat rendah. Kadang bahkan ketika dia menjual kembali itu sama sekali tidak mencapai keuntungan, tidak memiliki keuntungan. Perlu kawan-kawan ketahui, biaya marginal ini disebut dengan biaya operasi. Itu yang selanjutnya, ini globalisasi sosial dan budaya. Globalisasi budaya telah meningkat kontak lintas budaya, namun diiringi dengan berkurangnya keunikan komunitas yang dulunya terisolasi. Misalnya sushi dapat melampaui popularitas kota Paris sehingga bisa saja mengurangi permintaan roti Prancis yang autentik. Jadi globalisasi itu lebih semacam makanan lah ya, makanan atau budaya-budaya yang bisa dipakai oleh orang luar gitu. Contoh misalnya kalau di Indonesia itu Indomie kan kalau perlu teman-teman ketahui itu Indomie maksudnya udah masuk pasar internasional lah. Banyak negara, banyak orang luar sana yang sangat suka dengan Indomie. Jadi budaya tentang mengkonsumsi Indomie ini udah sampai di negara lain begitu. Kontribusi globalisasi pada penghasilan seseorang dari tradisinya masih tergolong rendah daripada dampak modernitas itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh eksistensialis Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Globalisasi telah memperluas kesempatan memperoleh rekreasi melalui penyebaran budaya pop lewat internet dan televisi satelit. Agama adalah salah satu elemen budaya pertama yang mengglobal. Adanya disebabkan melalui paksa, migrasi, kolonialisme, imperialis, dan peragangan. Jadi ada juga globalisasi ini terjadi melalui agama dan kebudayaan. Seperti kita kan kalau di ibaratnya di Indonesia ini nggak ada agama aslinya gitu kan, semua agama dari kayak agama Islam, Hindu, Buddha itu kan semua bawaan dari luar, dan rata-rata dibawanya itu melalui sistem perdagangan. Makanya zaman dulu itu sering orang berdagang ke Indonesia, lalu orang yang berdagang itu nikah sama orang Indonesia, makanya terjadinya campuran budaya itu ibarat. Oke, sudah selesai presentasi dari saya. Mungkin saya sedikit tambahan dari aspek ini, yaitu yang seperti saya sebut di awal, yaitu aspek internet itu berperan sangat penting dalam terjadinya globalisasi. Bagaimana tidak, kalau perlu teman-teman ketahui, internet itu sangat mudah gitu kalau kita ingin aksesnya. Jadi ya begitulah internet, memang harus kita hati-hati dalam menggunakannya supaya kita tidak terlalu termakan dampak negatif dari internet tersebut begitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Apakah ada yang ingin bertanya atau apa gitu? Tidak, sudah jelas. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Apa dah? Ingin bertanya. Silakan Aldo. Jadi cara kita menyikapi tentang perubahan pada era globalisasi ini, cara menangkalnya gimana tuh? Terima kasih. Jadi begini, kalau kita melihat dari sudut pandang sebagai orang warga negara, kita punya Pancasila begitu. Kalau dari sisi agama, kita punya Al-Quran. Jadi kalau misalnya globalisasi itu tidak sesuai sebagai warga negara, berarti tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau dari sisi agama tidak sesuai dengan Al-Quran, itu berarti itulah pegangan kita supaya kita tetap pada jalurnya, supaya kita tetap pada norma-norma yang tetap pada jalan yang betul lah, ibaratnya begitu. Jadi kalau dari sisi agama kita pegangan sama Al-Quran, kalau dari sisi keluarga negaraan kita harus pegang Pancasila. Jadi semua budaya yang masuk dari luar itu harus sesuai dengan kedua hal tersebut begitu. Jelas Aldo? Baik, terima kasih. Gak ada teman-teman yang lain? Anip, Bulan, Nia? Gak ada? Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Semoga ada sedikit manfaat yang saya berikan kepada teman-teman. Jadi ibaratnya walaupun masuk Zoom ini sedikit banyaknya ada manfaat, yang ada ilmu lah yang saya sampaikan begitu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, saya tutup Zoomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.